Shalom, salam sejahtera bagi Mama Inang dan keluarga. Hari ini adalah minggu ke-22 setelah Trinitatis. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Sabda Tuhan di minggu hari ini tertulis di firman Tuhan 1 Timotius pasal 2 ayat 1 sampai 7. Dengarlah sabda Tuhan. Mengenai doa jemaat, pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran, karena Allah itu Esa, dan Esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus, yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia. Itu kesaksian pada waktu yang ditentukan. Untuk kesaksian itulah aku telah ditetapkan sebagai pemberita dan rasul. Yang kukatakan ini benar, aku tidak berdusta. Dan sebagai pengajar orang-orang bukan Yahudi dalam iman dan kebenaran. Demikian sabda Tuhan. Saudaraku yang terkasih, hari ini, hari di minggu yang ceria ini, yang cerah, yang menyejukkan, kita diingatkan sebagai orang Kristen mampu bertanggung jawab dan menjadi bagian relasi pemerintah yang sehat. Bagaimana orang Kristen bertanggung jawab untuk mewujudkan politik yang semestinya. Seorang pernah berkata dalam teori klasik Aristoteles bahwa politik berasal dari kata polis yang artinya kota, di mana kota yang ditata dengan baik untuk kebaikan bersama dan menjadi wujud keberadaan kasih dan damai dari Allah. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Timotius adalah seorang anak asuh yang dipercaya oleh Rasul Paulus. Seseorang yang sangat dekat dengannya dan dihidupi dengan doanya. Timotius memiliki pergumulan besar untuk menjadi sahabat rekan sekerja dari Rasul Paulus. Untuk itulah firman Tuhan ini dituliskan untuk Timotius, bagaimana menjadi pelayan yang menghamba dan pelayan yang mendengarkan suara Tuhan. Walaupun keadaan, situasi Efesus saat itu kurang baik. Saudaraku yang terkasih, jika hari ini engkau dianggap menjadi bagian dari negara yang besar ini, Republik Indonesia, kita menemukan banyak sekali berita-berita di TV, ketidaknyamanan, ketidakbaikan antara kaum yang disebut dengan lebih banyak dengan lebih dikit. Dan saat ini kita dipanggil oleh Tuhan untuk mendoakan mereka. Secara khusus mendoakan pemerintah. Firman Tuhan dikatakan, pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang. Mungkin dalam hal ini kita mengatakan aku masih bisa. Karena banyak orang yang masih mampu melakukan hal yang baik. Namun dikatakan kemudian untuk raja-raja dan semua pembesar.
menjadi sebuah problema dalam diri kita. Bagaimana mendoakan kalau pemerintah itu melakukan yang tidak baik? Disinilah saya ingin menawarkan sebuah teolog baru yang dikenal dengan nama Desiderius Erasmus. Seorang teolog yang lahir di komunitas yang kurang baik. Dia berasal dari seorang anak yang lahir belum pada waktunya, sebelum pernikahan orang tuanya. Erasmus lahir dan besar di komunitas itu. Namun apa daya, orang tuanya meninggal ketika dia beranjak dewasa. Tidak lama kemudian sang ayah juga meninggal. Dan dia hidup dari sisa-sisa makan orang. Namun dia gigih untuk belajar. Dan dia menemukan cara bagaimana untuk memberikan talenta yang diberikan Tuhan dan berkembang di dunianya. Erasmus berhasil menjadi teolog di zamannya. Pemikirannya berkembang sampai saat ini. Dia selalu mengatakan bahwa setiap orang dipanggil untuk menawarkan kebaikan dan perdamaian. Perdamaian yang dilakukan oleh Erasmus ketika dia melihat banyaknya orang-orang termasuk teolog yang diminta untuk membela pemerintah pada saat itu. Bahkan dia menekankan bahwa terjadinya komunikasi yang baik dan perdamaian hanya mampu dilakukan ketika seseorang mampu menanamkan cinta Tuhan dalam dirinya. Saudaraku yang terkasih, mungkin Erasmus adalah seorang yang berbeda di kondisi kita saat ini. Namun Erasmus bukan orang baru yang menawarkan cinta Tuhan. Cinta yang berbagi, yang berdamai dan menerima orang lain. Sampai akhirnya ia mengatakan, peperangan, penganiayaan bukan jalan keluar untuk sebuah pergumulan. Dan dia katakan selalu di bagian akhir dari setiap tulisannya bahwa aku warga dunia, aku warga segala bangsa. Walau hidupku sebatang kara dan sebatang kara pula ia akan meninggalkan dunia. Hal yang sama dalam perjalanan Rasul Paulus. Dia mengingatkan bahwa mendoakan pemerintah, mendoakan pemimpin-pemimpin, raja-raja sekalipun adalah tanggung jawab kita. Supaya apa? Supaya takut? Tidak. Karena takut juga tidak. Namun keinginan hati Tuhan adalah karena itulah yang dikehendaki Allah. Itulah yang berkenan untuk Allah. Saudaraku yang terkasih, mungkin setiap orang bertanya dalam dirinya, bagaimana mungkin aku mampu berdamai? Namun firman Tuhan mengajakmu, kamu adalah alat Allah untuk menjadi pendamai. Dan biarlah Allah yang memberikan hikmat itu. Dan Allah yang memulihkan dari setiap doa-doa yang disampaikan oleh jemaat, oleh gereja. Dan kita boleh menjadi bagian dari jemaat yang hidup, yang berpengharapan bahwa Tuhan memulihkan bangsa dan negara di waktu dan keinginan Allah itu sendiri. Bagian kedua, mungkin terkesan ada sebuah problematika tertinggi dalam firman Tuhan ini. Antara konsep universalitas dengan partikular. Universalitas dikatakan mengucap syukur untuk semua orang, supaya semua orang mengenal Allah, supaya semua orang menemukan keselamatan. Namun di bagian yang lain dikatakan, karena Allah itu Esa, Esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia, Yesus Kristus. Ada konsep universalitas di mana setiap orang akan diselamatkan. Namun di sisi lain ada partikularitas di mana setiap orang dengan eksklusivitas imannya.
Hanya diselamatkan hanya Yesus Kristus. Bagaimana mendamaikan konsep yang berbeda ini? Walaupun mereka dalam konsep partikularitas, dalam konsep yang lebih mendalam, ada yang menyeluruh, ada yang sebagian. Disinilah kita perlu mendamaikan diri, menjadi bagian dari gereja yang hidup. Ada sebagian orang yang tidak mampu menerima bahwa keselamatan itu dapat dilakukan dari semua agama. Hanya dengan kebaikan Kristus, kebaikan nilai-nilai menjadi sebuah perjumpaan. Namun di sisi lain kita menemukan adanya eksklusivitas di mana hanya Kristus. Jemaat pun ada yang demikian. Penginjilan gereja HKBP tahun ini dengan konsep reposisi penginjilan mengubah kita bahwa keselamatan memang hanya dari Kristus. Namun keselamatan universalitas adalah bagian dari tanggung jawab kita. Kita tidak bisa membedakan. Walaupun kita katakan ini belum menjadi pergumulan di gereja kita HKBP Bumi Anggrek. Tidak perlu bukan berarti tidak berguna. Tidak ada bukan tidak berarti kita tidak bersiapkan. Mungkin ada orang yang kritis mengatakan keselamatan hanya dari semua orang, dari semua agama. Namun Kristus sekali lagi mengatakan hanya dari manusia Yesus Kristus, hanya keselamatan Kristuslah yang membuat jemaat yang bertumbuh dan mampu berpengharapan adalah kita sekalian. Perbedaan yang ada dalam gereja ini hanya berdasar pada sesuatu kebutuhan. Namun iman kita akan kembali, hanya Kristuslah yang menyatukan perbedaan itu. Dan biarlah setiap orang yang memiliki perbedaan dalam keyakinannya akan berjumpa pada keselamatan Kristus yang menyelamatkan dan memberikan kita kemampuan untuk menerima orang lain, berdialog, berkomunikasi, dan perjumpaan itu melahirkan kebersamaan untuk saling mendoakan. Baik mendoakan orang lain, mendoakan keluarga, mendoakan pemerintah, mendoakan yang tidak baik kepadamu, mendoakan orang yang menjahatimu. Karena apa? Karena itulah yang berkenan kepada Allah. Dan Paulus tidak lupa membuat lebih sederhana, karena dengan kebaikan mereka kita memperoleh kebersamaan, memperoleh pengakuan, dan pada akhirnya orang akan melihat tidak ada yang perlu untuk disombongkan, ditakutkan, bahkan dijauhkan, kecuali kejahatan dalam pribadi itu. Bagian penutup, Paulus melihat pergumulan di Efesus begitu berat, sampai akhirnya pemerintah melibatkan komunitas keagamaan, mengubah cara orang dan memberikan kebebasan setiap orang untuk menyembah. Dan penyembahan mereka yang dimulai dari membuat yang namanya kul, peribadahan yang menyembah dewa. Dan ajaran ini yang ingin ditahan oleh Paulus. Bagaimana Timotius yang melayani perlu melihat konteks budaya yang berbeda. Namun dalam konteks budaya yang berbeda itu, kita akan katakan bahwa setiap jemaat perlu dicerahkan, dan pencerahan kita adalah kembali kepada firman Tuhan. Perbedaan cara hidup, budaya adalah bagian realitas kehidupan kita. Namun Paulus kembali mengingatkan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan jika setiap orang yang beriman percaya kepadanya memunculkan sebuah posisi bahwa aku dipanggil oleh Tuhan, akulah pemberita dan rasul. Aku tidak berdusta.
dan sebagai pengajar orang-orang bukan Yahudi dalam iman dan kebenaran. Mungkin kita menemukan banyak cara orang untuk beribadah, sampai hal-hal yang tidak baik, dan pemerintah terkadang melegalkan itu untuk mendapatkan keuntungan, sampai mereka melakukan regulasi perputaran kota untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Namun Rasul Paulus tetap dalam pengharapan. Mari libatkan pemerintah untuk melakukan kehendak Tuhan yang dimulai dengan berdoalah bagi mereka. Biarlah setiap orang yang dalam doanya menyebutkan pemerintah menjadi tanggung jawab orang Kristen. Disinilah tanggung jawab politis kita, bersama-sama dengan gereja, bersama dengan setiap orang, saling merangkul dan mengajarkan yang terbaik bagi Tuhan. Dan anak-anak yang di rumah pun perlu mendapatkan pengajaran yang sehat, bahwa sekelilingnya adalah sahabatnya. Namun dalam hal iman yang berbuah adalah iman yang tetap tidak goyah dalam berdoa, tidak goyah dalam memohon kepada Tuhan. Dan setiap orang akan mendapatkan berkat yang dari Tuhan, menjadi relasi yang baik dengan setiap orang. Dan disitulah kita dimenangkan, kita dipulihkan, dan kita pada akhirnya bergandengan tangan. Walaupun setiap orang akan menemukan caranya masing-masing, dan hikmat Allah lah yang ditawarkan kepadamu, kepadaku, dan setiap orang. Gereja HKBP Manggrek menjadi sahabat bagi setiap orang. Selamat hari Minggu, selamat merayakan kebaikan Tuhan, dan sama-sama bertanggung jawab untuk perbaikan kota yang lebih baik. Amin, kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk setiap rancangan Tuhan. Dalam setiap kepedihan pengalaman hidup bernegara dan berbangsa, kami tak berpengharapan Tuhan, bahwa setiap orang diizinkan Tuhan untuk berada di tempatnya masing-masing, menjadi relasi, menjadi cara Tuhan dan alat Tuhan untuk menjadi bagian dari negara yang baik. Tuhan, kami tahu bahwa setiap orang sedang bergumul akan keberadaannya sebagai orang Kristen. Namun keberadaan dan pergumulan itu tidak akan lepas dari cara Tuhan merawat dan memulihkan kami. Kami boleh hidup bersama dengan warga masyarakat, dan gerejamu boleh bersahabat. Walau di perbedaan yang ada, cara pandang yang tidak baik pun mampu kami rasakan. Karena Tuhan, biarlah kami yang ditebus oleh Kristus boleh berkenan kepada Allah, dan kami boleh melihat kembali cara Tuhan untuk merawat dan memulihkan negara dan bangsa kami, sebagaimana Tuhan memulihkan dunia ini. Karena cara yang Tuhan tawarkan adalah cara kedamaian, cara kelembutan, dan cara yang saling mengasihi. Biarlah jemaat HKBP Bumi Anggrek dimanapun mereka berada, kami boleh menerima kesehatan, keselamatan, karena hikmat Tuhan yang mengajarkan bahwa orang yang hidup akan berpengharapan dan berbuah di mana dia ditempatkan oleh Tuhan. Dan kami boleh merasakan dan mengalami kemenangan iman itu dalam setiap rancangan dan kebaikan-Mu. Terpujilah Kristus yang menyertai kami hari ini, esok, sampai selama-lamanya. Amin.